Dokumen bisa disusun, sistem bisa dirancang, tapi ketika integritas absen, keadilan cuma jadi formalitas. Menurut ACFE 2024 Reports to Nation mengungkapkan bahwa 48% korupsi marak terjadi di sektor publik, meliputi konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi dengan rata-rata kerugian $200.000 per kasusnya. Sangat disayangkan, praktik ini terjadi melalui jalur resmi seperti proyek, tender, dan pengadaan yang dikemas rapi tanpa syarat celah. Pengadaan proyek pemerintah harusnya mencerminkan keadilan dan akuntabilitas. Tapi, bagaimana jika di balik proyek 50 miliar tersembunyi praktik manipulasi tender dan gratifikasi? Kasus pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru mengungkap fakta yang mengejutkan. Intervensi pos lelang, hubungan tidak wajar antara pejabat dan rekanan, hingga pemberian greenback misterius. Apakah ini sesuatu yang kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar? Bermula dari laporan masyarakat, tim kami, Auditonics, melakukan audit investigatif. Kami menemukan bukti percakapan WhatsApp, voucher umroh, parsel lebaran, dan pengamatan langsung di bank. Semua menjurus kepada satu kesimpulan, adanya penyalahgunaan wewenang yang nyata. Audit ini bukan hanya tentang mengungkap, tetapi membangun kembali sistem pengawasan yang transparan dan bebas korupsi. Setelah mengidentifikasi adanya indikasi intervensi tender dan dugaan gratifikasi, maka kami telah merancang program kerja audit secara sistematis. Langkah ini dirancang untuk mengungkapkan fakta secara objektif dan berbasis data, sebagaimana direkomendasikan oleh ACFE 2024 dalam Reports to the Nation, bahwa investigasi yang efektif harus menggabungkan dokumen yang kuat, pendekatan digital, dan juga wawancara secara mendalam. Terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah perencanaan. Dimulai dengan penugasan formal, deklarasi independensi tim, dilanjutkan dengan proses risk assessment, yaitu untuk menelusuri potensi fraud, khususnya hubungan FH dan UC. Sejalan dengan ACFE, bahwa 29% fraud publik terjadi akibat lemahnya pengendalian internal. Di lain, kami akan menelaah dokumen proyek seperti RAB, kontrak, proses lelang, dan BAST untuk memahami proses teknis dan administratif guna mendeteksi red flag sejak dini. Tahap kedua, pengumpulan bukti. ACFE 2024 mencatat 44% kasus fraud berhasil diungkapkan melalui tip-off atau informasi internal. Maka, kami akan memadukan informasi awal dan juga dokumen audit menyeluruh terhadap kontrak, tender, pencairan dana, dan wawancara pihak kunci, yaitu FH, WI, dan UC. Sehingga di sini kami akan mengklasifikasikan pola relasi personal dan juga alur komunikasi. Selain itu, bukti digital menjadi aspek krusial. Kami akan melakukan analisis forensik terhadap rekaman WhatsApp, pengiriman parcel, voucher umroh, rekaman CCTV, dan surveillance rekonstruksi ulang secara visual untuk memperkuat dugaan gratifikasi, dan pendekatan yang direkomendasikan ACFE berbasis bukti finansial, yaitu melakukan audit tracing. Tahap ketiga, analisis temuan. Kami akan menguji kesesuaian prosedur dengan regulasi yang berlaku, termasuk Perpres nomor 16 tahun 2018, serta mengklasifikasikan bentuk gratifikasi dengan metode profit menggunakan 7 parameter. Salah satunya menilai aspek niat pemberian, waktu, dan etika. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi hubungan transaksional dan konflik kepentingan antara pejabat dan penyedia proyek yang memenuhi kriteria korupsi sesuai ACFE Fraud Trick, khususnya cabang corruption, conflict of interest, dan bribery. Tahap keempat adalah pelaporan. ACFE 2024 menekankan pentingnya pelaporan terdokumentasi dengan baik, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh simpulan audit dikonsolidasikan dalam laporan final yang memuat temuan utama, analisis forensik, kronologi kejadian, dan analisis hukum. Tak hanya itu, laporan kami mendorong reformasi sistemik, termasuk reformasi sistem melalui audit fisik wajib sebelum BAST dan laporan anonim via whistleblowing system. Pencegahan dan deteksi fraud hanya mungkin tercapai dengan keberanian menegakkan transparansi. Karena akuntabilitas tak cukup dinarasikan, ia harus ditegakkan dimulai dari investigasi yang jujur,
dan berbasis bukti. Laporan hasil audit investigatif terkait proyek pembangunan gedung Pusdiklat di bawah Kementerian ABC yang berlokasi di Kota Biru dengan nilai kontrak sebesar 50 miliar. Pertama, fokus audit kami menemukan adanya indikasi kuat kecurangan dalam proses pengadaan. Mekanisme tender yang seharusnya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan sesuai prosedur. Yang kedua, terdapat intervensi langsung dari salah satu pejabat, Saudara FH, yang secara jelas memberikan arahan agar PT UBA ditetapkan sebagai pemenang tender. Tindakan ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan tidak independennya proses seleksi. Temuan kami semakin kuat dengan adanya bukti-bukti pendukung seperti rekaman percakapan WhatsApp, kesaksian dari beberapa pihak yang terlibat, serta dokumentasi hasil pengawasan di lapangan yang menunjukkan adanya praktik tidak wajar selama proses proyek berlangsung. Selain itu, ditemukan pula hubungan pribadi antara pejabat terkait dengan pemilik PT UBA, Saudara UC. Hubungan ini diperkuat dengan adanya pemberian fasilitas seperti parcel, voucher umrah, dan sejumlah uang tunai. Praktik pemberian hadiah ini berpotensi besar memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan dalam proyek ini. Dari sisi pengendalian internal, kami menilai bahwa mekanisme pengawasan masih lemah. Celah ini memberikan peluang bagi terjadinya fraud yang tidak terdeteksi sejak awal hingga tahap pelaksanaan proyek. Jika dikaitkan dengan laporan ICPI 2024, pola fraud yang terjadi pada kasus ini termasuk dalam kategori bribery, konflik of interest, dan rekayasa pengadaan yang memang mendominasi kasus penyimpangan di sektor publik. Tim kami telah menyelesaikan audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam proyek gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Hasilnya, ada 3 langkah penting yang harus segera diambil. Pertama, laporkan dugaan gratifikasi oleh Saudara FH ke Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena tidak ada toleransi bagi pelanggaran integritas. Kedua, berikan sanksi disiplin berat. Pencopotan jabatan dan pembatasan keterlibatan dalam pengadaan adalah bentuk tanggung jawab institusional. Dan yang terakhir adalah reformasi sistem pengadaan. Terapkan sistem ICO 37001 dan Balance of Dividends untuk mencegah kecurangan sejak awal. Langkah ini bukan akhir, tapi awal dari pengadaan yang bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.